Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri, tidak ada. Pak Jokowi saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal, saya kabinet beliau 5 tahun, saya saksi pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Bener. Prabowo membantah dirinya dikendalikan oleh Joko Widodo. Dikit-dikit disalahkan Pak Joko Widodo. Ya, Prabowo Subianto menolak mentah-mentah kalau Pak Joko Widodo cawe-cawe di dalam pemerintahannya, seperti yang dituduhkan oleh PDIP. Pak Prabowo sampai mengatakan cawe-cawe ndasmu. Itulah pernyataan Prabowo Subianto membuat PDIP tambah semakin ciut. Jangan-jangan publik menanti-nanti betul Pak Prabowo benar-benar menjadi presiden sesungguhnya. Jadi Halo, saya Adri Rizal, CEO Retail Team Indonesia. Nah, anak muda satu ini, si Seno ini sebenarnya keren ya. Di awal-awal kita appreciate, tapi belakangan nggak tahu dia makan apa ya. Dia makan apa, terus kok jadi kayak gini. Analisa itu semakin ngawur ya. Udah jelas dia tidak melihat fakta yang ada di lapangan. Kalau kita lihat misalnya ada podcast antara Total Politik dengan Pak Yusuf Manandi. Pak Yusuf bilang Prabowo dengan Jokowi itu tidak akan bisa dipisahkan. Mereka ini saling mutualisme ya, simbiosis mutualisme. Artinya Pak Prabowo harus mendengarkan Jokowi dan Pak Jokowi harus memahami posisi Pak Prabowo. Nah, mereka tinggal mengatur bagaimana caranya supaya Indonesia lebih baik. Dan yang terbaru beritanya, Pak Prabowo diangkat lagi sebagai ketua Gerindra dan dicalonkan lagi sebagai presiden. Dan respon Pak Jokowi sudah sangat positif. Dia bilang memang Pak Prabowo orang yang tepat untuk memimpin Partai Gerindra dan untuk Indonesia ke depan. Jadi dari sini pun kita sudah melihat bahwa tidak ada ambisi yang ditenggarai oleh mereka, dicurigai oleh mereka ini Pak Jokowi itu kan nanti Gibran nanti akan jadi presiden ya kan, menggantikan Prabowo, itu nggak akan mungkin terjadi. Dan di Muslimat NU pun kembali ditegaskan oleh Pak Prabowo bahwasanya banyak orang yang cawe-cawe, kuyu-kuyu memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi, dan itu tidak akan mungkin terjadi. Itu sudah pernyataan keras. Ini anak muda satu ini tuh sangat meremehkan sekali Pak Prabowo ini. Dia bilang Pak Prabowo akan menghilangkan bayang-bayang Pak Jokowi. Itu nggak mungkin terjadi. Mereka ini simbiosis mutualisme dan setara, bukan satu di atas satu di bawah, bukan. Mereka ini bersahabat, mereka ini berteman, dan mereka ini bermitra. Kalau antara hubungan kedekatan mereka udah jelaskan juga sama Yusuf Manandi. PDIP itu bodoh sekali, katanya bahasanya goblok karena tidak mengajak Jokowi, bahkan menjauhi Jokowi gitu loh. Pak Yusuf itu udah terang-terangan dan verbal ngomong, bahkan dia ngomong sama abangnya siapa tuh yang Sofyan Wanandi ya, mungkin abangnya ya, dia bilang kalian pakai data apa gitu loh. Data kalian tuh nggak ada satupun yang valid. Bahkan dia bilang siapa yang paling keren di sana, Andi Wijayanto. Andi Wijayanto ngawur semua data-data yang mereka gunakan gitu loh. Dan jadi udah sangat jelas sekali ya. Pernyataan Yusuf Manandi ini kan orang pemikir ya, mantan CSIS ya. Yusuf Manandi pun juga dia objektif. Dia tidak mengatakan Jokowi hebat banget, tidak juga. Dan juga harus ada wanti-wanti bagaimana Jokowi jangan terlalu kebablasan, itu juga dia ingatkan di situ. Tetapi sekali lagi secara objektif dia melihat, mengatakan, dan dia juga ngasih masukan dan nasihat kepada Pak Prabowo, lu tetap harus dengerin Jokowi. Pak Prabowo harus dengerin Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi jangan sampai kebablasan.
Nah, karena hubungan kalian itu adalah simbiosis mutualisme. Dan Pak Prabowo pun sudah mengakui dia menang itu karena salah satunya didukung oleh Pak Jokowi. Dan berkali-kali dia menegaskan dia belajar tentang ilmu politik kepada Pak Jokowi. Bahkan Pak Yusuf Nandi pun bilang berkali-kali tuh, kamu Seno coba lihat tuh Total Politik videonya Yusuf Nandi. Keraguan kekhawatiran dia ini kan, Pak Prabowo ini kan orangnya emosional. Makanya selalu ditekankan namanya, diingatkan sama Bang Hasan Nasbi, ayo dijagain itu, jangan sampai dia emosi waktu debat virus macam-macam, jangan reaksioner gitu. Nah, jadi anak muda satu ini nggak tahu saya dia makan apa, selalu ngomongin tentang jangan-jangan analisa Pak Jokowi 94%, Gibran tuh ya wajar aja lah dia wapres. Masa nanti kalau seandainya Gibran 97 masalah lagi. Nah bener kan, gara-gara Gibran jadi dibilang nanti Gibran akan menyalip Pak Prabowo. Jadi serba dilema ini, serba salah. Gibran di bawah Prabowo masalah, Gibran nanti di atas Prabowo juga nanti masalah juga pasti di mata mereka ini gitu. Ini anak muda satu ini sangat disayangkan. Dia sudah terinfluence, terpengaruh dengan pola mindset yang mindsetnya jadi kayak kacau begini ya. Kalau di awal-awal bagus mindsetnya dia nih, tapi belakang ini kacau banget ya anak muda satu ini. Ngawur ya, ikut-ikutan seniornya yang ngawur cara ngomongnya kan. Seolah mereka yang paling paten, mereka yang paling hebat, mereka yang paling oke lah kalau kata Bang Jeffrey Giovanni ya. Eman banget lu bro. Lu masih muda, belajar politik yang bener. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri, tidak ada. Pak Jokowi saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal, saya kabinet beliau 5 tahun, saya saksi pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia. Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Jokowi. Sejarah bangsa Indonesia. Dengar nih Pak Dari Prabowo. dulu kita selalu diadu domba. Dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya dan saya tergerak hatinya. Kita tidak mau diadu domba karena Pak Jokowi itu orang Indonesia. Tuh, dengar. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta Indonesia? Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi,
cawe-cawe. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri, tidak ada. Pak Jokowi saya yakin tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal, saya kabinet beliau 5 tahun. Saya saksi. Pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Bener. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan, ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Ada yang nggak suka rukun, ada yang mau memisahkan, ada nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya, tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari Mas Ara, matahari aja Prabowo, begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudahlah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang,
Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Jadi tidak ada masalah. Di pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah, ya kan? PKS dukung Anies, nggak ada masalah. Gerindra wakilnya PKS di Sumatera Barat, iya kan? Nggak ada masalah. Banyak saya Gerindra wakilnya PDIP di Jawa Tengah, di mana? Sudah, nggak ada masalah. Jangan kita perbedaan pendapat, bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Dan kalau ada kesalahan kita koreksi. Kita perbaiki. Silakan baca apa sih pemberedelan. Pemberedelan itu adalah pemberangusan, pelarangan, pembatasan. Itu artinya beredel. Nah, saya ingin sampaikan kepada Pak Fadlizon, ketika mereka kalah pemilu 2014, dia bikin puisi yang menyerang, menghina Pak Jokowi. Adakah diberedel? Adakah dibatasi? Enggak. Jadi saya minta Pak Fadlizon jangan melempar kotoran ini kepada pemerintah yang sekarang, kepada Pak Prabowo. Sehingga kesannya Pak Prabowo lah yang meminta pemberangusan ini. Saya yakin tidak. Karena saya belum pernah dengar Pak Prabowo itu anti karya seni. Bahkan beliau seorang pecinta seni. Bahkan suka menyanyi, kan gitu nih. Jadi yang meminta membredel ini menurut saya adalah mantan dan para komparadornya. Nggak ada, saya nggak percaya bahwa ini permintaan Pak Prabowo. Ini pasti pemerintahan mereka yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Silakan diartikan sendiri. Soal katanya vulgar, ada pemakaian atribut. Itu kan asumsi. Harusnya kalau itu dipamerkan, maka yang melihat itu hanya segelintir orang yang datang ke pameran. Dengan pemberedelan sekarang tuh sampai ke kampung-kampung, desa-desa orang jadi mengerti gitu loh. Jadi salah sendiri kalau menurut saya. Karena saya yakin Pak Prabowo tidak punya niat untuk memberangus seperti itu. Beliau sedang berusaha membangun citra Indonesia di luar negeri, ya, dunia internasional. Kalau sampai beliau keluar negeri terus ada cerita kayak begini, kan beliau bisa dianggap tidak demokratis, dan itu merugikan bagi Pak Prabowo. Jadi pada Pak Fadlizon dan Giring, tolong hati-hati, ya, apalagi dua-dua ini kan seniman nih. Fadlizon tuh suka nulis puisi, Giring suka nyanyi. Ya, masa otaknya kayak begini, kayak Orde Baru gitu loh. Jadi dalamnya mantan presiden. Loh, asumsi kita begitu, karena di luar tuh siapa lagi merasa dirugikan dengan kritik melalui lukisan itu? Nggak ada kan? Kalian merasa dirugikan nggak? Nggak kan? Kan nggak mungkin kalian yang minta itu dibatalkan. Di dalam pameran itu selalu ada, pameran itu harus ada kurator. Kemudian kesepakatannya tema tertentu, kalau tidak salah tentang kedaulatan pangan, ya. Tetapi ada sejumlah lukisan itu kabarnya dipasang sendiri oleh sang seniman. Nah, biasanya itu selalu melalui proses kurasi. Dan lukisan-lukisan itu tidak ada kaitannya dengan soal kedaulatan pangan. Bahkan agak vulgar, misalnya kuratornya makanya tidak sepakat dengan itu. Dan juga mungkin ada motif-motif politik yang lain gitu. Akhirnya kuratornya mundur. Karena kuratornya mengundurkan diri, ya tidak mungkin ada pameran tanpa ada kurator.